Aksi Anies Baswedan pernah sidak ijazah palsu kini jadi omongan publik, pantas dulu dicopot. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan adu keterampilan, adu skill. We walk the talk, not only talk the talk. Menteri Pendidikan ini hampir bongkar ijazah palsu Jokowi. Emang ijazah Jokowi palsu? Kenapa Menteri Pendidikannya dicopot? Saat ini tidak ada alasan yang jelas kenapa waktu itu Menteri Pendidikannya dicopot. Tapi di tahun 2022 mulai ada petunjuk karena ada tuntutan ijazah palsu Jokowi dari Pak Bambang Trimulyono. Nah, kasus ini viral, maka pihak UGM juga mulai menyelidiki berkas-berkas Jokowi. Sayangnya tuntutan Pak Bambang Trimulyono cuma sebatas ijazah SD sampai SMA dan tidak terbukti palsu. Akhirnya beliau kena vonis 6 tahun penjara. Terus ijazah pas di UGM gimana? Kan banyak berita viral soal foto Pak Jokowi di ijazah tidak mirip dengan aslinya. Kasus ini jadi viral ketika pihak UGM revisi pernyataannya sendiri. 13 tahun yang lalu, UGM bilang dekan Fakultas Kehutanan, Profesor Ahmad Sumitro menjabat dari 1977 sampai 1988. Sedangkan di ijazah Jokowi, nama dekannya Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Akhirnya, setelah 13 tahun, UGM merevisi pernyataannya agar sesuai nama dekannya dengan mengubah tahun jabatan dekan. Seolah-olah nama dekan di ijazah Jokowi berada di dalam rentang jabatan Profesor Ahmad Sumitro. Klarifikasi ini hanya terbatas lewat media dan tidak terbukti secara hukum, karena belum ada yang mengugat ijazah tingkat S1. Emang ada yang berani ya? Takutnya kena vonis 6 tahun seperti sebelumnya. Netizen pun ada yang protes. Hanya demi sebuah boneka cungkring universitas yang begitu ternama sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu, miris. Kita pertama dari merebaknya isu ijazah palsu, di mana Rabu kemarin Menteri Anies Baswedan mengecek ijazah aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Pengecekan ijazah pegawai negeri sipil sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penanganan ijazah palsu ASN, TNI, Polri, di lingkungan instansi pemerintah. Apabila ada indikasi pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu, maka oknum aparat negara tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, saat sidak, Menteri Muhammad Nasir menemukan beberapa kampus yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Menurut gue, sebenarnya paling tahu ijazah Jokowi asli atau palsu itu Anies. Karena Anies bergerak di bidang pendidikan, mantan rektor, mantan menteri pendidikan juga. Nah, Anies pernah stand up komedi begini. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh? Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Bagaimana perasaan Anda pada Pak Jokowi sebenarnya? Saya hormat, saya menghargai, dan saya bersyukur dicukupkan tugas di Kemdikbud, karena kemudian hikmahnya saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya. Bisa dibilang kapan saja saya minta waktu untuk audiensi, beliau selalu berikan. Pencopotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya, bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi, dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan
yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah. Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama Jokowi, oh menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana, aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK? Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh, Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi, Bang? Ah, gak lama lagi kok itu. Oh, udah gitu? Iya. Bener, bulan depannya game. Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002 hingga 2007, Profesor Dr. Sofyan Effendi MA MPIA PhD, mengkritik keras sikap kampus terkait kejelasan dokumen akademik Jokowi. Profesor Sofyan mempertanyakan keabsahan klaim mengenai ijazah Jokowi yang hilang dan menegaskan bahwa hingga kini tidak ada bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa ijazah tersebut pernah ada. Dikatakan hilang, tapi di mana bukti kalau ijazah itu pernah ada? Ujar Profesor Sofyan 12 April 2025. Menurutnya, penjelasan yang diberikan pihak Rektorat dan Dekanat UGM selama ini tidak memadai dan sering kali kabur. Alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, yang ada justru semakin banyak kejanggalan, tambahnya. Jujur ya, gue tuh sebenarnya takut loh kalau perpustakaan dan gedung arsip di Universitas Gadjah Mada itu terbakar. Karena pola di Indonesia ini tuh, kalau ada kasus besar ya, itu seperti kasus suap Jaksa Pinangki, Jaksa Agung, itu kantor Kejagungnya itu kebakar, gedung Kejagungnya kebakar. Dan juga kasus sengketa lahan kemarin tuh yang pagar laut segala macam itu, kantor ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional juga kebakar. Jadi polanya gitu, untuk menghapus jejak, gedungnya dibakar, arsipnya dibakar gitu. Dan akhirnya CCTV-nya juga kebakaran, ya, CCTV-nya hilang, ya. Nah ini untuk mahasiswa UGM yang notabene katanya kampus merdeka, ya, dijaga gedungnya, ya. Takut-takut nanti ada renovasi ujung-ujungnya kebakar. Yang disalahkan kuli bangunannya, cleaning service-nya, ya, CCTV-nya hilang. Dilihat dong, takutnya ada drone di atas, ya, yang ngirimin, yang ngejatuhin batu membara gitu, seperti burung ababil gitu, buat ngebakar gedung UGM. Hati-hati, ya, karena pola yang begini ini sering terjadi di zaman Jokowi dan Prabowo ini. Ya, nggak bisa mengatasi suatu perkara, dibakar barang buktinya, ya, pokoknya dengan jalur kekerasan. Jadi memang banyak preman di negara ini gitu. Saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bang Beta pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Nah, kenapa terus pada saat itu muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gonjang-ganjing juga. Jadi pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Ada berkasnya ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano semakin dahsyat. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar. Kan ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu caranya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat. Petugas menyita puluhan ijazah, KTP, dan buku nikah palsu yang berada di dalam toko. Polisi menyita 23 orang pemilik dan calo pembuat dokumen palsu. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Menurut Denny, pemilik toko, selembar ijazah palsu dijual dengan harga Rp1.500.000.
Sedangkan untuk ijazah SMA dijual dengan harga Rp800.000. Dari hasil penjualan itu, Denny yang sudah beroperasi 3 tahun mengaku hanya mendapat keuntungan sekitar Rp200.000 per lembar dokumen palsu. Polda Metro Jaya mensinyalir tempat itu adalah sumber pembuat dokumen palsu di Jakarta. Mereka yang ditangkap terancam hukuman penjara 7 tahun. Ijazah apa aja yang kamu palsuin? SMA. SMA. Berapa duit bang jual ijazah bang? 900. Itu SMA. Kalau yang kuliah universitas berapa? 1,5. Udah berapa lama bang beroperasi bang? Saya 3-4 tahun. Kebakaran hebat melanda area bekas pasar Pojok Pramuka, Salemba, Senen, Jakarta Pusat. 50 bangunan kios ludes terbakar dan 1 orang meninggal dunia. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Api berkobar hebat di area eks pasar Pojok Pramuka. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar hingga menghanguskan puluhan kios yang berada di area tersebut. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran hebat ini juga mengakibatkan seorang warga berusia 53 tahun tewas. Ia ditemukan tewas di dalam musola lantaran tidak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar. Hingga kini, petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Perdebatan terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Joko Widodo atau Jokowi menjadi perhatian masyarakat luas dan hingga kini belum menemukan titik terangnya. Hal ini membuat jejak digital lawas tentang polemik tersebut muncul kembali di jagat maya. Salah satunya adalah momen ketika Anies Baswedan melakukan sidak ijazah palsu di area kementerian. Dalam video yang dibagikan ulang oleh akun X @siregar_najeges, terekam wawancara singkat dengan Anies Baswedan. Saat itu, mantan Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 tersebut masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja yang berada di bawah pimpinan Joko Widodo. Investigasi perihal ijazah palsu itu sendiri dipimpin oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menristek Dikti kala itu, Muhammad Nasir. Ia menelusuri universitas-universitas yang disinyalir mengeluarkan ijazah palsu kepada para aparat negara. Dalam video lawas tersebut, Anies Baswedan mendukung secara penuh upaya yang dilakukan oleh Menristek Dikti. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti, itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melalui langkah itu, kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Itu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya, ucap Anies Baswedan. Saat ditelusuri, diduga terdapat setidaknya 18 perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu untuk ASN, TNI, dan Polri di lingkungan instansi pemerintah. Disebutkan bahwa perguruan tinggi tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tak hanya itu, Anies Baswedan juga menilai bahwa praktik membeli ijazah atau memakai ijazah palsu adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan diri sendiri. Anies Baswedan bahkan menyamakan praktik tersebut sama seperti kejahatan korupsi karena dilakukan dengan cara yang curang. Unggahan itu sendiri telah menuai beragam tanggapan dari publik. Tak sedikit warganet yang menilai bahwa aksi Anies Baswedan yang membuatnya dicopot dari Kabinet Kerja Jokowi. Sebagaimana yang diketahui, Anies Baswedan ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun ia diberhentikan setelah 2 tahun menjabat. Pemberhentian Anies Baswedan dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu menjadi perhatian publik. Posisi Anies Baswedan sendiri digantikan oleh Muhadjir Effendi, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
Pemberhentian Anies dinilai bahwa dirinya kurang memprioritaskan program presiden, yakni Kartu Indonesia Pintar. Dengan panasnya kasus ijazah palsu Jokowi saat ini, asumsi publik semakin meluas bahwa tindakan Anies Baswedan berhubungan dengan kejadian yang terjadi hari ini. Secara logika gue ya sebagai orang awam, gue rasa Anies tuh bener-bener pengen benerin SDM dalam pemerintahan deh. Cuma banyak yang nggak setuju karena mereka bagian dari orang-orang yang apa-apa ada pelicinnya, komentar @Syain ********. Pas diskusi sama ayahku, beliau juga pernah mention ini. Makanya Anies nih dimusuhi banyak orang karena pikiran dia tuh agaknya emang selurus itu, masih super idealis, tambah @woe _.